Ustaz Muhammad Al-Rahud dan kami sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bahasa Indonesia kepada masyarakat muslimin Jamiah Munakahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya. Mari kita sama-sama syukur kehadirat Allah di mana Allah sudah dan senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya sehingga sampai saat ini kita masih diberi tatapan iman dan Islam, diberi anugerah sehat zahir serta batinnya. Maka dari itu kita jaga iman dan Islam kita sampai penghujung kehidupan kita. Jamaah masyarakat muslimin rahimakumullah, bahwa yang namanya seseorang menikah itu mesti hanya akan mencari kebahagiaan, kesenangan. Maka jalannya ati'ullaha wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasul, maka kalian atau la'allakum turhamun akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sebelumnya wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, maka kalian akan mendapat kemenangan, keberuntungan. Kuncinya itu. Namun pada hari ini ada salah satu peristiwa di mana an-nikahu sunnah, menjalankan sunnah ini, beberapa ulama menyatakan ini menjadi mitsaqun ghalidh, satu perjanjian yang kokoh di mana ada dua keluarga yang akan transaksi melibatkan antara seorang bapak pada seorang anak, seorang laki-laki kepada perempuan yang nanti akan menjadi suami istri dan seterusnya. Maka ini peristiwa yang sangat besar, di mana seorang bapak ini sudah menyantuni anak selama 22 tahun. Ini dengan serta-merta akan diserahkan kepada seseorang yang sebelumnya juga tanpa dikenal, dan ini hanya melalui syariat agama ini, di mana sesuatu yang sesungguhnya sangat berat bagi orang tua untuk menyerahkan. Namun bagaimanapun ini harus diserahkan, dan Masya Allah, penyerahan secara total, sehingga yang waktu kemarin ini dalam tanggung jawab bapak, anak
akan tetapi waktu sebentar lagi akan diserahkan kepada seorang menantu. Maka dari itu, bagi Mas Rizky Wardana, ini satu peristiwa yang besar, maka ini satu amanah, maka terimalah dan raihlah amanah ini dengan setulus-tulusnya dan sepenuh jiwa raga, sehingga ajaklah putri Mbak Nadiah itu nanti kepada jalan-jalan yang menuju surga. Pak, insya Allah kalau itu yang dilakukan, orang tua menyerahkan dengan rela hati. Kemudian penjenengan Mas Rizky Wardana juga masih punya tugas yang sangat agung, yaitu bagaimana tetap mengayomi, patuh kepada ibu sampai pada batas masa usia. Itu menjadi tanggung jawab penjenengan. Ini juga bukan perkara yang ringan. Kemudian tugas dari seorang istri Mbak Nadia, karena kau sudah diserahkan nantinya kepada Mas Rizky Wardana, patuhlah, taatlah dan muliakanlah Mas Rizky itu. Sesungguhnya surga dan nerakamu tergantung kepada Mas Rizky. Masyarul muslimin, jamaah munakahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama itu memberikan satu garis penegasan yang luar biasa. Disampaikan sakluka waluksuka wa ta'limuka wa tafkiruka wa injazatuka li'ilmiyati wa amaliyati, yang artinya penampilanmu, pakaianmu, pendidikanmu dengan sederet gelar, pemikiranmu, prestasimu, baik itu prestasi ilmiah atau prestasi amaliyah atau prestasi praktismu, majmuha sifat, itu tidak akan ada artinya lawit stama'at biqalbi qabihin wa nawaya sayyi'atin. Apabila itu kau jadikan satu, kau sandingkan dengan hati yang kotor dan niat yang buruk, niat yang jelek, sama sekali apa-apa yang kau punya itu tidak akan ada artinya. Innamal mar'u biqalbi. Sesungguhnya seseorang itu akan dinilai dari hatinya. Kama qala ta'ala illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali dia datang maraksuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang selamat. Apa itu qalbin salim?
menurut Al-Imam Ibnu Sirin itu hati yang tidak terkontaminasi dengan menyekutukan Allah, hati yang lepas dari rasa hasad, yang terhindar dari rasa tomak dan terhindar dari rasa kibir. Itulah qalbun salim. Maka para ulama menegaskan bahwa keselamatan hati itu akan mempengaruhi selamatnya jiwa dan niat. Kalau niatnya bagus, fa insya Allah, dan wasaluha sairi jasadi kulli. Dan ketika hati itu selamat, hati itu ikhlas, hati itu jernih, maka akan mempengaruhi seluruh tubuh. Maka dari itu pastikan niat hanya akan meraih keberuntungan, kebahagiaan akhirat. Fa insya Allah dunianya akan tercukupi semuanya. Kalau bisa demikian, fa insya Allah dari bapak ibu mertua, dari bapak penjenengan, ibu penjenengan, dari penjenengan sendiri kepada istri, pastikan satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala, faman kana yuridu harsal akhirata nazid lahu fi harsi. Barang siapa